Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Dr. Syahrial Sadik, STMM, selaku dosen pengampu yang telah berhadir pada hari ini. Lalu ada di sini Bapak Ibu, ya, rekan-rekan kita, Bapak Ibu mahasiswa S2 UMI, mudah-mudahan dimanapun berada, sehat-sehat selalu, murah rezeki panjang umur, amin. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, adapun materi kami hari ini adalah tentang si tokoh Steve Jobs, yakni pendiri Apple yang mengubah dunia. Jadi, Steve Jobs ini merupakan salah satu orang terkaya di dunia yang berhasil merubah perspektif orang tentang smartphone. Ya, Steve Jobs ini merupakan orang yang dulu menciptakan Microsoft. Ya, salah satunya juga dia. Nah, nama dia adalah Stephen Paul Jobs. Nah, bisa dibaca di sini lahir dan wafatnya kapan. Dia adalah pendiri Apple Inc. bersama Steve Wozniak dan Ronald White. Mohon izin Bu Yati agar dimatikan mikrofonnya Bu, karena suaranya ngambang. Oh ya Pak, baik Pak. Oke, lanjut. Masa mudanya, ya, dia dibesarkan di California dan memang tertarik pada teknologi sejak kecil. Ya, dia drop out dari kampusnya di Red College, namun tetap belajar secara mandiri. Ini terjadi juga pada tokoh Bill Gates, ya, salah satu orang yang pertama kali mengapakan Microsoft atau software komputer. Nah, dia mendirikan Apple pada tahun 1976, ya, di garasi rumah. Saat itu produk yang pertama kali di launching adalah Apple 1. Sehingga untuk produksi selanjutnya di Apple kedua dia mencapai produk kesuksesan yang besar, ya. Lalu selanjutnya, inilah produk-produk yang dia hadirkan dan mengubah perspektif dunia tentang smartphone. Ya, yang awalnya dari tulalit, ya, kita bisa lihat HP yang CDMA, ya, menjadi HP GSM. Nah, Bapak Ibu mungkin yang lebih tua daripada saya mungkin sudah mengalami masa yang panjang lah, ya, tentang contohnya HP Nokia, Nexia, ya kan, Asia dan lain-lain. Nah, di tahun 1998 dia menciptakan komputer dengan desain yang unik. Dia menciptakan iMac. iMac itu mungkin sejenis iPad zaman zaman sekarang. Sudah diciptakannya dulu. Lalu dia menciptakan iPad, ya, sebuah prosesor ataupun smartphone dengan komputer tanpa layar ketik. Ya, itu yang dinamakan dengan iPad. Lalu dia menciptakan iPhone 1 pada 2007. Nah, inilah dia yang memang merubah ke apa namanya, sebuah tradisi ataupun kebiasaan orang-orang dari HP yang memang mengandalkan sinyal tunggal menjadi sinyal GSM, ya. Lalu di 2010 dia melahirkan perangkat tablet inovatif yang bernama iPad terbaru. Nah, sampai sekarang iPhone itu mungkin sudah ada iPhone 15 atau iPhone 16 yang digemari oleh kaula muda dikarenakan fiturnya yang canggih, terutama di bagian kamera. Nah, gaya kepemimpinan yang membuat Steve Jobs ini sukses dan meraih sebuah kemenangan besar dalam dunia teknologi canggih di bidang smartphone adalah dia orang yang perfeksionis dan visioner. Artinya dia memang memandang kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang-orang di masa depan itu seperti apa. Artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesalahan salah satu kompetitornya yakni Nokia adalah Nokia terlalu terikut euforia sehingga dia terlarut dalam kemenangan itu. Memang saat itu Nokia mencapai kesuksesan besar di mana puluhan juta unit terjual pada saat itu. Nah, tapi
Dengan seiring perkembangan zaman, lahirnya teknologi 2G, 3G, 4G, bahkan 5G, ini tentu tidak relevan lagi dengan perangkat lunak yang ada pada HP Nokia. Sehingga iPhone hadir dalam melakukan pembaharuan sehingga semua yang ada menjadi sinkron dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia zaman modern ini tercukupi oleh HP iPhone, ya. Yang kedua, Steve Jobs ini adalah orang yang fokus dengan desain dan pengalaman pengguna. Artinya dia menghadirkan sebuah fitur-fitur canggih, ya, fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat modern. Ya, bisa kita lihat mungkin ada iCloud atau mungkin ada juga namanya fitur musik, ya. Dan semua sudah diperbaharui dengan dia, dan terutama fitur kamera dan video yang saat ini mungkin di tahap grafik 8K. 8K apa ya? Saya kurang paham itu. Nah, tapi untuk resolusi kamera memang sudah jernih dan sudah memang fokus. Nah, ditambah lagi dengan kebutuhannya dilengkapi dengan fitur 0,5. Mungkin Bapak Ibu yang punya iPhone sudah banyaklah menggunakan fitur 0,5. Nah, dia menginspirasi tim dengan ide-ide besar. Artinya dia adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin motivator dan pemimpin yang teladan. Nah, tetapi dengan keteladanan itu, dia adalah orang yang berpikir keras bagaimana caranya, ya, kekompakan tim dengan keinginan dia bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan dari Steve Jobs. Selanjutnya, Steve Jobs ini meninggal dikarenakan kanker pankreas pada tahun 2011. Dan akhirnya dunia teknologi kehilangan tokoh besar dan inspiratif. Tetapi hasil dan karya dia itu sampai sekarang, sampai detik ini dinikmati oleh masyarakat dunia. Nah, ada pun warisan dan inspirasi dari Steve Jobs, yaitu adalah mengubah industri komputer, musik, dan telepon. Ya, nah, iPhone melahirkan yang namanya handset tanpa kabel. Nah, ini adalah salah satu contoh fitur Steve Jobs yang merubah musik, di mana pada saat itu orang ingin mendengarkan musik dari earphone-nya harus menggunakan kabel, tapi saat ini bisa menggunakan fitur Bluetooth. Nah, adapun komputer seperti yang saya sebutkan tadi, dia dikenal dengan kutipan stay hungry atau arti tetap lapar, stay foolish, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Nah, sebagai penutup, Steve Jobs ini bukan hanya penemu, tetapi pemimpin perubahan. Nah, marilah sama-sama kita terus belajar dan berinovasi seperti dia. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, Steve Jobs ini adalah orang yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia buat. Dia mengerti bahwasannya setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari berlalu, itu manusia terus berubah, terus dinamis, terus bergerak ke arah yang lebih maju ke depannya. Makanya, untuk mencapai sebuah kesuksesan besar, seseorang itu harus terus belajar dan tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Nah, itulah mungkin sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Steve Jobs.